Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Pengarang, Hamka. Terbit pertama kali, 1937. Pengantar. Cerita ini berkisar tentang semangat juang Zainuddin. Bagaimana merana dan melaratnya hidup Zainuddin setelah cintanya ditolak oleh keluarga Hayati. Kemudian beliau bangun semula dari segala kedukaan. Membuka lembaran baru dalam hidupnya menjadi seorang penulis yang ternama dan berjaya. Ia menceritakan tentang kesetiaan, cinta dan kasihnya Zainuddin terhadap Hayati. Meski Hayati sudah berkawin tetapi sebaik mendapat tahu tentang kesusahan yang dihadapi Hayati, lantaran suaminya yang suka berpoya-poya serta tidak bertanggung jawab. Zainuddin terus membantu tanpa ada dendam dan benci. Sesungguhnya cinta yang suci itu akan terus mekar di dalam hati hingga ke ujung nyawa. Begitulah jua cinta antara Zainuddin dan Hayati. Anak orang terbuang. Matahari telah hampir masuk ke dalam peraduannya. Dengan amat perlahan, menurutkan perintah dari alam gaib, ia berangsur turun. Turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan ranah tanah tepinya. Cahaya merah mulai terbentang di ufuk barat. Dan bayangannya tampak mengindahkan wajah lautan yang tenang tak berombak. Di sana-sini kelihatan layar perahu-perahu telah berkembang, putih dan sabar. Ke pantai kedengaran suara nyanyian Iloho Gading atau Sio Sayang, yang dinyanyikan oleh anak-anak perahu orang Mandar itu. Ditingkal oleh suara geseran rebab dan ecapi. Nun, agak di tengah, di tepi pagaran anggar kelihatan puncak dari sebuah kapal yang telah berpuluh tahun ditenggelamkan di sana. Dia seakan-akan penjaga yang teguh. Seakan-akan stasiun dari setan dan hantu-hantu penghuni Pulau Laya-Aya yang penuh dengan kegaiban itu. Konon kabarnya, kalau ada orang yang akan mati hanyut atau mati terbunuh, kedengaran pekik dan ribut-ribut tengah malam di dalam kapal yang telah rusak itu. Di waktu senja demikian, kota Mangkasar kelihatan hidup. Kepanasan dan kepayahan orang bekerja siang. Apabila telah sore diobat dengan menyaksikan matahari yang hendak terbenam dan mengecap hawa laut, lebih lep lagi bila suka pula pergi makan angin ke jembatan. Yaitu panorama yang sengaja dijorokan ke laut di dekat benteng Company. Di benteng itulah, kira-kira 90 tahun yang lalu, Pangeran Diponegoro kehabisan hari tuanya sebagai buangan politik. Sebelah timur adalah tanah lapang Karibosi yang luas dan dipandang suci oleh penduduk Mangkasar. Menurut takhayul orang tua-tua, bila mana hari akan kiamat kara, Engdata akan pulang kembali di tanah lapang Karibosi. Akan tumbuh 7 orang anak raja-raja, pengiring dari Kara Engdata. Jauh di darat kelihatan berdiri dengan teguhnya Gunung Lompo Batang dan bawah Karaeng yang hijau nampak dari jauh. Dari jembatan besi itu kelihatanlah perkawinan. Keindahan alam dengan teknik manusia. Ke laut nampak kecantikan lautan, ke darat kebesaran Allah dan ke sebelah kanan kelihatan pula anggar baru, anggar dari pelabuhan yang ketiga di Indonesia, sesudah Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Di tepi pantai, di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso berdiri sebuah rumah bentuk Mangkasar, yang salah satu jendelanya menghadap ke laut. Di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun duduk termenung seorang dirinya menghadapkan
mukanya ke laut, meskipun matanya terpentang lebar. Meskipun begitu asyik dia memperhatikan keindahan alam. Di lautan Mangkasar, rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali ke balik yang tak tampak di mata. Dari lautan dunia pindah ke lautan hayal. Ia teringat pesan ayahnya tatkala beliau akan menutup mata. Ia teringat itu, meskipun dia masih lupa-lupa ingat. Ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah Mangkasar, tetapi jauh di seberang lautan, yang lebih indah lagi dari negeri yang didiaminya sekarang. Di sanalah pendam pekuburan nenek moyangnya, di sanalah sasap jeraminya. Jauh, kata ayahnya, jauh benar negeri itu, jauh di balik lautan yang lebar, subur dan nyaman tanamannya. Ayahnya berkata, jika Mangkasar ada Gunung Lompo, Batang dan Bawah Karaeng, di kampungnya pun ada dua gunung bertual pula, ialah Gunung Merapi dan Singgalang. Di Gunung Merapi ada Talang Perindu, di Singgalang ada naga hitam di dalam telaga di puncaknya. Jika disebut orang keindahan Bantimurung di Maros, di negerinya ada pula air mancur yang lebih tinggi. Masih terasa-rasa di pikirannya keindahan lagu Serantih yang kerap kali dilagukan ayahnya tengah malam. Ia tak tahu benar apakah isi lagu itu, tetapi rayuannya sangat melekat dalam hatinya. Ada pantun-pantun ayahnya yang telah hafal olehnya lantaran dinyanyikan dengan nyanyi. Serantih yang merdu itu, bukit putus terimba ke luang, direndam jagung dihangusi, hukum putus badan terbuang, terkenang kampungku tangisi, batang kapas nan rimbun daun, urat terentang masuk padi. Jika lepas laut ketahuan, merantau panjang hanya lagi. Siapakah gerangan anak muda itu? Dia dinamai ayahnya Zainuddin. Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan untuk mengetahui siapa dia. Kita harus kembali kepada suatu kejadian di suatu negeri kecil dalam wilayah Batipu 10 Koto, Padang Panjang. Kira-kira 30 tahun yang lalu, seorang anak muda bergelar Pandekar Sutan Kemenakan Datuk Mantari Labih adalah Pandekar Sultan kepala waris yang tunggal dari harta peninggalan ibunya karena dia tak bersaudara perempuan. Menurut adat Minangkabau, amatlah malang seorang laki-laki jika tidak mempunyai saudara perempuan yang akan menjaga harta benda, sawah yang berjenjang, bandar buatan, lumbung berpereng, rumah dan gadang. Setelah meninggal dunia ibunya, maka yang akan mengurus harta benda tinggal ia berdua dengan mamaknya itu, Datuk Mantari Labih. Mamaknya itu usahakan menukuk dan menambah, hanya pandai menghabiskan saja harta benda. Beberapa tumpak sawah dan sebuah gong pusaka telah tergadai ke tangan orang lain. Kalau Pandekar Sultan mencoba hendak menjual atau menggapai pula, selalu mendapat bantahan, selalu tidak semufakat dengan mamaknya itu. Sampai dia berkata, daripada engkau menghabiskan harta itu, lebih baik engkau hilang dari negeri. Saya lebih suka darah muda masih mengalir dalam badannya. Dia hendak kawin, dia hendak berumah tangga, hendak melawan laga kawan-kawan sesama gadang, tetapi selalu dapat halangan dari mamaknya, sebab segala penghasilan sawah dan ladang diangkutnya ke rumah anaknya. Beberapa kali dia mencoba meminta supaya dia diizinkan menggadai, bukan saja mamaknya yang menghalangi.
Bahkan pihak-pihak kemenakan yang jauh, terutama pihak yang perempuan sangat menghalangi, sebab harta itu sudah meski jatuh ke tangan mereka. Menurut hukum adat, nan sehasta, nan sejengkal, dan setampok sebuah jari. Pada suatu hari, malang akan timbul, terjadilah pertengkaran di antara Mamak dan kemenakan Pandekar. Sutan bersikeras hendak menggadaikan setumpak sawah untuk belanjanya beristri, karena sudah besar dan dewasa. Belum juga dipanjat ijab kabul. Mamaknya meradang dan berkata kalau akan berbini meski lebih dahulu menghabiskan harta tua, tentu habis segenap sawah di Minangkabau ini. Inilah anak muda yang tidak ada malu, selalu hendak menggadai, hendak mengagun. Perkataan itu dikatakan di atas rumah besar, di hadapan Mamak-mamak dan kemenakan yang lain. Pandekar Sutan naik darah lantaran malu, tetapi masih ditahannya. Dia berkata, Mamak sendiri juga pernah menggadai. Bukan untuk mengawinkan kemenakan, tetapi untuk mengawinkan anak Mamak sendiri. Berapa tumpak sawah dikerjakan oleh istri Mamak, kami tidak mendapat bagian. Itu jangan disebut, kata Datuk Mantari Labih. Itu kuasaku, saya Mamak di sini, menghitamkan dan memutihkan kalian semuanya dan menggantung tinggi, membuang jauh. Meskipun begitu, hukum zalim tak boleh dilakukan. Apa, engkau katakan saya zalim, kata Datuk Mantari Labih sambil melompat ke muka, dan menyentak kerisnya, tiba sekali di hadapan Pandekar Sutan. Malang akan timbul, sebelum dia sempat mempermainkan keris. Pisau belati Pandekat Sutan telah lebih dulu tertancap di lambung kirinya, mengenai jantungnya. Saya luka, tolong. Cuma itu perkataan yang keluar dari mulut Datuk Mantari Labih. Dan dia tak dapat berkata-kata lagi. Seiri rumah ribut. Beberapa orang mendekati Pandekar Sutan, tetapi mana yang mendekat, mana yang rebah. Sebab gelar Pandekar itu didapatnya dengan keputusan, bukan sembarang gelar saja. Orang serumah itu ribut, pekik perempuan itu lebih-lebih lagi. Amuk-amuk orang di kampung segera tahu tong-tong berbunyi. Penghulu kepala lekas diberitahu. Penghulu suku tahu pula. Beberapa jam kemudian, Pandekar Sutan ditangkap dan Datuk Mantari Labih mati. Tidak beberapa jam setelah tertikam, ketika Landrat bersidang di Padang Panjang, Pandekar Sutan mengaku terus terang atas kesalahannya. Dia dibuang 15 tahun. Ketika itu pembuangan Celaca paling masyhur bagi orang hukuman Sumatera, laksana pembuangan sawah. Lunto bagi orang hukuman tanah Jawa dan Bugis. Dari pembuangan Cilacap dia dibawa orang ke tanah Bugis. Ketika itu terjadi peperangan Bon yang masyhur. Serdadu-serdadu Jawa perlu membawa orang-orang rantai yang gagah berani untuk mengamankan daerah itu. Sebab Pandekar Sutan bergelar jago, itulah sebabnya dia menginjak tanah Mengkasar. Apa benarkah Pandekar Sutan seorang jago, seorang kejam dan gagah berani yang tiada mengenal kasihan? Sebenarnya kejagoan dan kekejaman seorang itu bukanlah semuanya lantaran tabiat sejak kecil. Sebetulnya Pandekar Sutan hanya seorang yang bertabiat lemah lembut, lunak hati. Kalau bukan karena lunaknya tidaklah akan selama itu dia menahan hati menghadapi kekerasan mamaknya. Tetapi tangan yang terdorong bermula, dan pergaulan bergantung kepada keberanian, memaksa dia melawan. Bunyi hati kecilnya, dia menjadi seorang yang gagah.
berani disegani oleh orang-orang rantai yang lain. Di samping itu, dia seorang yang setia kepada kawan. Pendiam, pemenung, diam dan menungnya pun menambah ketakutan orang-orang yang telah kenal kepadanya. Dia telah menyaksikan sendiri kejatuhan Bon. Dia menyaksikan sendiri ketika kerajaan Gewa takluk dan menyaksikan pula kapal Zeven Provinsien menembakkan meriamnya di pelabuhan Parepare. Ketika dia mulai dipenjarakan, umurnya baru kira-kira 20 tahun. Kebetulan, di dalam penjara dia telah dapat bergaul dengan seorang asal Madura yang telah lebih 40 tahun di dalam penjara. Bernama Kismo, buangan seumur hidup. Rambutnya telah putih, tetapi meskipun demikian lama dia dalam penjara dan telah banyak negeri didatanginya, belum pernah dia melupakan jalan kesucian. Rupanya dia banyak menaruh ilmu batin. Kepadanya lah Pandekar Sutan banyak berguru. Setelah dipotong 3 tahun, habislah hukuman. Dijalakannya seketika dia berada di Makassar. Kalau dia mau, tentu dia akan dikirim ke Minangkabau, tumpah darahnya. Tetapi dia lebih suka tinggal di Makassar. Meskipun batinnya amat ingin dan telah teragak hendak pulang, ditahannya, dilulurnya air matanya. Biarlah negeri Padang dihitamkan buat selama-lamanya. Apa sebab demikian halnya? Saudara yang kandung tak ada, terutama saudara perempuan, ibu tempat perlindungan orang laki-laki di negeri berbangsa kepada ibu itu telah lama pula meninggal, meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis yang terkandung di dalam hati mereka tentu lebih pahit, sebab dia tidak beruang kepulangannya, menimbulkan cemburu hati keluarga-keluarga dalam persukuan. Kalau tidak Ranggas di Tanjung, Cumanak Ampayan Kain. Kalau tidak Mas di Kandung, Dun Sanak jadi rang lain. Tidak, dia tidak hendak pulang, meskipun hatinya meratap teragak pulang. Bukan sedikit hari 12 tahun. Entahlah gadang pohon kelapa yang ditanamkan di muka halaman ibu, entah telah bersisik keris. Dia meski hilang, mesti larat karena kehilangannya seorang, belum sebagai kepecahan telur ayam sebuah bagi orang di kampung. Sebab itu tinggallah dia di Makassar beberapa tahun lamanya. Bermacam-macam usaha telah dicarinya untuk mencukupkan bekal hidup sesuap pagi sesuap petang. Dia tinggal menumpang di rumah seorang tua keturunan Melayu yang mula-mula membawa agama Islam ke Makassar kira-kira 400 tahun yang lalu. Budi pekerti Pandekar Sutan amat menarik hatinya, kelakuannya, keberaniannya, dan kadang-kadang pandai berdukun. Semuanya menimbulkan sukanya, sehingga akhirnya dia diambil menjadi menantu, dikawinkan dengan anaknya yang masih perawan, Daeng Habibah. 3 dan 4 tahun dia bergaul dengan istri yang setia. Itu, dia beroleh seorang anak laki-laki, anak tunggal. Itulah dia, Zainuddin, yang bermenung di rumah bentuk Makassar, di jendela yang menghadap ke laut di Kampung Baru yang dikisahkan pada permulaan cerita ini.